Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anu dipihormat pengarsa penasehat Dewan Kemakmuran Masjid Bapak Ustaz Muhyiddin M. Adam, anu dipihormat pengarsa Al Ustaz Kiai Haji Nunul Zakaria selaku pembina subuh mengaji, rekan-rekan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati, lebih hormat pengarsa Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya dan Bapak-bapak Ketua RT dari RT 01 sampai dengan RT 07. Punten duwe Pak RW ya. Alhamdulillah. Hadir wae Pak RW. Bapak-bapak, Ibu-ibu, RW rajin. adik-adik remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah Allah. Sarehat sadayana. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat semuanya dan berkah selamanya. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa patuh dan taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Tema yang akan disampaikan pada pagi hari ini adalah tempat dan orang yang disenangi, dikagumi, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana hoyong dicintai, dikagumi, disenangi Allah. Insyaallah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, ayyul biqa'i ahabu ilallah. Wahai Jibril, tempat manakah yang paling disenangi Allah? Jadi Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril. Qala, malaikat Jibril menjawab, al-masajid, masjid-masjid. Jadi jawabannya masjid-masjid. Kenapa? Karena al-masjid di sini adalah berbentuk jamak. Jadi tidak masjidun, tapi al-masjid ada alif lam. Artinya semua masjid-masjid itu disenangi oleh Allah, dikagumi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa habbu ahliha ilallahi awaluhum duhulan ilaiha wa akhiruhum khurujan minha. Lanjutan jawaban malaikat Jibril,
Dan yang paling disenangi ialah orang yang pertama masuk dan yang terakhir keluar meninggalkannya. Kira-kira orang ya panggelana asup ka masjid atau napi pangpanerian? Panggelana keluar di masjid atau napi pangpanerian? Di semua masjid, khususnya di Masjid Muhajirin bermacam-macam. Ada yang pertama masuk ke masjid, ya, pulangnya lebih dulu. Aya nu kitu sareng sakit. Aya nu kitu? Sakapeung jadinya. Jadi ada yang lebih dulu masuk ke masjid tapi pulangnya lebih dulu. Ada juga yang duluan masuk ke masjid, pulangnya lebih akhir. Jadi orang yang sudah pada pulang, baru dia pulang. Ada juga yang datangnya akhir, pulangnya akhir. Ayo gitu. Ada juga yang datangnya akhir, pulangnya awal. Ayo gitu deh. Jadi datang pang paneurina, pulang pang awalna. Ya. Lamun dia misalkan datang pang akhirna, pulang pang awalna, bari jeung nukeurkeun senal batu. Ya. Tadi sok nukeurkeun senal batu teh ngadalil deui. Pancana aya cenana sehat, cana pang saena, ya. Piceun pang awalna. Aya begitu di dieu? Ya. Alhamdulillah teu aya. Ya. Jadi kebanyakan di tiap masjid, khususnya di Masjid Muhajirin gitu kan. Nah, datangnya akhir, pulangnya akhir kan gitu. Nah, tapi yang sangat disenangi oleh Allah adalah datangnya awal, pulangnya akhir. Ya. Qala Allah. Pertanyaan yang kedua dari Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Jibril. Qala fa'ayul biqa'i abghadu ilallah ta'ala. Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, tempat manakah yang paling tidak disukai oleh Allah Ta'ala? Faqala, jawab malaikat Jibril, al-aswaq, pasar-pasar. Jadi anu teu disenangi yang tidak dikagumi oleh Allah adalah pasar. Pasar-pasar. Lanjutan jawaban malaikat Jibril, wa abghadu ahliha ilaihi awwaluhum dukulan ilaiha wa akhiruhum khurujan minha. Dan orang-orang yang paling duluan memasukkannya dan paling akhir meninggalkannya. Nah, ke pasar. Jadi datang ke pasar pangheulana, balik pang paneurina. Ya, berarti tukang naon tah? Ya. Tahu bawa apa? Asal ibu-ibu datang ke pasar gitu kan? Ya, lebih dulu tapi pulangnya gitu kan. Pasar besar tutup itu baru pulang gitu. Masuk itu kan? Pirakunya. Kecuali pedagang berenang. Ya. Datang awal buka warung gitu kan, antar ke pasar. Kemudian pulangnya akhir mau tutup. Tapi ada pembeli datangnya awal kene, pulangnya akhir. Berarti belanja sambil
sambil bermain gitu kan. Nah, tempat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Dan orang yang tidak disukai, ya, tidak dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang pergi ke pasar lebih awal dan pulangnya lebih akhir. Tapi orang kadang-kadang suka dalil, ya. Nah, Pak Ustaz berangkat awal kene teh sok sieun, ya. Apa namanya, yang dibelinya sudah habis, ya. Nah. Tapi ya pertengahan saja lah, gitu ya. Dan misalnya naik ke pasar teh kan, ya tong subuh deui. Apa sebabnya Allah sampai tidak menyenangi? Kalau misalkan berangkat ke pasar jam 3 kan, ya, ya jauh ke sholat apa namanya, sholat tahajud mah gitu kan. Akhirnya kan sholat subuh keberangan, bahkan tidak dilaksanakan. Nah, itu yang dimaksud, ya, itu yang dimaksud. Dan ini pernah teralami. Saya pernah melihat dulu waktu saya berdagang di Tegalega, ya, ada yang berangkat dari rumah itu sebelum adzan subuh, kemudian beberes sampai dia tidak menyadari kan, dia sholat subuh jam berapa, baru ingat-ingat jam astagfirullah sholat. Nah, itu yang dimaksud, ya, oleh malaikat jawaban kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah. Orang yang rajin ibadah di masjid, khusus laki-laki nih, ya, itu adalah orang yang memakmurkan masjid. Dalam sebuah pantun begini, membeli kertas putih berjilid digunakan untuk karya keluarga. Hikmah bagi orang yang memakmurkan masjid, dibangunkan rumah di dalam surga. Subhanallah, ya, dibangunkan rumah di dalam surga. Tapi ada yang bertanya nih, ya, walaupun tidak terdengar, Ustaz, itu mah pantun, tidak? Itu mah yang disampaikan kan pantun, itu kan. Orang yang rajin memakmurkan masjid itu kan akan dibuatkan sebuah rumah di dalam surga. Apakah benar ini? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan banallahu baita fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di dalam surga. Ayo gaduh bumi di dalam surga. Ayo teh. Tong naroskeun tipe sabaraha jeung di blok mana? Ya. Yang namanya rumah di dalam surga itu kan. Semegah apapun Taj Mahal, masih indah rumah di dalam surga. Maka bahagia. Tapi Pak Ustaz kan itu yang membangun masjid. Ingat, membangun masjid itu kan bermacam-macam. Ada yang membangun masjid secara fisiknya, ya. Ini kan Masjid Muhajirin kan dibangun bersama-sama, ya, bersama-sama. Orang yang memakmurkan masjid pun sholat berjamaah di masjid, ya, bagi laki-laki itu wajib, bagi perempuan itu boleh, ya. Kemudian baca Quran di masjid, bebersih masjid, itu termasuk membangun masjid. Maka bahagialah orang yang tukang bebersih di masjid, ya, bahagialah.
karena termasuk orang yang membangun masjid. Jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah adalah al-bait. Rumah di dalam surga. Ini rumah di dalam surga, subhanallah. Rumah di luar di pinggir surga saja sudah bahagianya luar biasa. Ini rumah di dalam surga, fil jannah. Makanya bahagialah kita semua sudah memakmurkan masjid, ya, sedekah untuk kemakmuran masjid. Nah ini kan, kemudian baca Quran bersama-sama, kemudian mengarahkan anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk bersama-sama meramaikan masjid. Alhamdulillah, bahagialah, berarti kita sudah, insya Allah sudah punya rumah, ya, di surga nanti. Nah kemudian ada pantun lagi nih, pagi-pagi makan markisa, ditambah lagi bubur ketan. Mari makmurkan masjid kita dengan subuhan seraya Jumatan. Kalimat terakhir, dengan subuhan seraya Jumatan. Maksudnya waktu sholat subuh itu diibaratkan seperti sholat Jumatan. Dah berat kan? Sholat subuh seperti sholat Jumatan. Kalau sholat Jumat itu kan penuh masjid itu, betul tidak? Jangankan masjid kecil, masjid besar juga penuh. Tapi di waktu subuh, kenapa tidak disebutkan waktu maghrib dan isya? Kalau waktu maghrib kan masih ada orang yang masih di kantor, di perjalanan, juga waktu isya. Tapi kalau waktu subuh, semuanya sudah berada di rumah kan? Ya. Saya merasa bahagia dengan di masjid kita, di Masjid Muhajirin. Ya, sholat subuh itu penuh. Ya. Yang sangat menjadikan ini, saya pernah gitu kan, di suatu tempat, ya, saya tidur di suatu tempat, ada masjid besar dekat rumah yang saya tiduri. Karena saya sudah biasa sebelum subuh itu sudah bangun gitu ya, sudah terbiasa baca Quran. Kemudian di masjid-masjid yang lain terdengar suara adzan. Saya sampai menunggu di masjid orang, jangan masjid kita belum ada nih, belum ada suara adzan. Akhirnya saya keluar dari rumah menuju masjid. Di masjid belum ada siapa-siapa, masih gelap. Di pintunya dibuka, gitu kan? Terkunci. Sampai saya berdiri lama, mana jalan aja nih. Sampai seperti itu coba. Akhirnya datang seseorang, Pak, kenapa ini masjid dikunci? Oh, ini cara kuncinya dibawa oleh yang biasa bebersih di masjid. Nah kemungkinan yang biasa bebersih di masjid itu kemungkinan kesiangan atau sakit. Nah makanya saya menyarankan gitu kan, kunci itu jangan hanya dipegang oleh seseorang, ya, oleh seseorang, karena jangan sampai terjadi seperti itu. Ini pernah terjadi, ya, sampai saya balik lagi ke rumah gitu kan, sholat subuh di rumah gitu kan. Nah alhamdulillah di masjid kita, ya, jauh sebelum berkumandang subuh gitu kan, adzan subuh sudah masjid sudah terbuka, ya. Punten walaupun ada ya yang yang ngejapri ke saya kan, ya, walaupun kurang enak gitu ya saya membacanya. Ngaji subuh sebelum adzan subuh, kalau bisa jangan dikeluarkan gitu. Dan yang tidak enak itu adalah kata-kata
pamer. Nih bapak-bapak, ibu-ibu punten ya. Baca Quran sebelum adzan subuh bukan pamer, tetapi membangunkan. Sebab banyak masyarakat ya yang begitu tidak terdengar berkumandangnya baca Quran, ya cenah teh ngaji ya cenah teh ngaji. Jadi sanes pamer pun ya. Tapi membangunkan ya kaum muslimin dari tidurnya. Alhamdulillah masjid kita penuh. Kalau diibaratkan seperti Jumatan, ya, walaupun tidak seperti Jumatan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Basyiril masyakin bidulami ilal masajid binuri tami yaumal qiyamati." Beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki di malam gelap gulita menuju masjid, bahwa bagi mereka cahayanya yang terang benderang di hari kiamat. Itu kata Rasulullah. Ya. Jadi yang berjalan menuju masjid di waktu gelap gulita, maksud gelap gulita di sini adalah waktu subuh, nah ini kan, ya, nah, waktu subuh itu bagi mereka cahaya yang terang benderang di hari kiamat. Subhanallah. Ya, tapi ini bagi bapak-bapak. Tapi punten ya kamu ibu-ibu, itu kan ya. Nah, datang ke masjidnya kalau bisa jangan terlalu awal. Ya, di masjid belum ada siapa-siapa. Nah, ibu-ibu misalnya datang, ada masih jauh berkumandang sudah datang ke masjid. Itu aturan di Mekah kan? Ya, kalau naik kendaraan saja, ini aturan di Mekah betul ya? Kalau naik kendaraan saja, yang lebih dulu naik laki-laki perempuan. Laki-laki dulu, ya. Kemudian kalau turun, perempuan dulu, gitu ya. Ya, kenapa? Karena banyak kejadian. Ya. Nah, ibu-ibu juga misalkan kalau berangkat ke masjid, kecuali kalau dengan suami, ini kan, nah itu. Tapi kalau sendirian, ya, jangan sebelum orang datang ke masjid bisa terjadi sesuatu pun ya, jadi sebagai pengurus DKM ya khawatir itu karena ya, sebab sekarang kan banyak kejadian-kejadian ya, nah itu. Ya. Kalau sudah adzan berkumandang, kan dari rumah kan bergerombol mau melaksanakan sholat berjamaah. Nah, kalau sudah ramai datang ke masjid, nah itu ya. Kartos ibu-ibu, adanya, nah ima ngawartos ini khawatir ya habis sebagai pengurus DKM gitu. Nah, umpamanya lira ke masjid, misalkan masih jauh berkumandang adzan, ya jangan dulu meninggalkan rumah, ini kan menuju ke masjid. Bisi ayah naon-naon gitu. Abi keteguhan sebagai pengurus DKM. Kecuali kalau berangkatnya dari rumah dengan suami, nah itu ya. Nah, karena di Mekah saja sudah dibuat satu aturan ya, nah itu. Satu aturan. Kalau naik rombongan kendaraan gitu kan, yang lebih dulu naik itu adalah laki-laki, kemudian kalau turun perempuan, nah itu ya. Ini terjadi pernah dulu waktu saya memimpin jamaah kan, pas ada jamaah saya yang perempuan mau naik, langsung oleh apa namanya yang mobil dilarang jangan dulu naik Pak, laki-laki silakan naik dulu, baru perempuan ya. Nah, hadirin wal hadirat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah. Lalu pertanyaannya, siapakah orang yang memakmurkan masjid itu? Nah, orang yang memakmurkan masjid itu adalah sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah amana billahi wal yaumil akhir, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, wa aqamas shalah, dan tetap mendirikan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang memakmurkan masjid itu adalah satu orang yang beriman, meyakini kepada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman. Dan orang yang tidak beriman bukan memakmurkan, tapi apa coba? Merusak. Ya. Merusak masjid. Masjid dihancurkan. Ya. Jamaah dibantai. Jadi orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman. Kemudian yang kedua, orang yang mendirikan salat. Ya. Bukan dari luar masuk ke masjid lalu tidur misalkan ya, sholat gitu kan, itu bukan memakmurkan masjid. Etama datang ke masjid rek ngador bobo. Ya. Tapi bagaimana Pak Ustadz kalau misalkan begini nih, saya masuk ke masjid, ya, sholat, baca Quran, kemudian tertidur tibra, itu termasuk memakmurkan, termasuk itu. Karena dia sudah mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, ya, dan dia hanya takut kepada Allah, kepada selain Allah dia tidak takut. Itulah orang yang memakmurkan masjid, ya. Apakah kita termasuk orang yang memakmurkan masjid? Insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya, ya, termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 18, ya. Dan mudah-mudahan kelak kita dibangunkan sebuah rumah di dalam surga karena kita termasuk orang yang memakmurkan masjid. Alhamdulillah, kan? Ya, sungguh mengaji saja sampai sekarang sudah berapa tahun, Sob? Alhamdulillah. Kita tamat sudah berapa? Sudah 14, berarti mau ke 15. Subhanallah, kan? Luar biasa. Oleh sebab itu, ya, lakukan, ya, laksanakan, ya, makmurkan masjid kita sampai akhir hayat kita, ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat semuanya dan berkah semua. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saja. Sebelum berdoa, saya akan menyampaikan pantun, boleh ya? Nah. Malam minggu camping di bukit, hujan deras, tenda jadi basah. Jangan malas membersihkan masjid agar nyaman untuk beribadah. Jadi jangan hanya mengandalkan tukang pembersih, ya. Apalagi nih waktu minggu kan setelah selesai langsung makan-makan, dan hari Sabtu ini kan. Nah, kalau melihat di karpet ini kan ada kotoran, ini langsung dibuang, ya. Jangan mengatakan akan bayar dengan saya mau bersih, jangan, ya. Nah, itu, ya, karena orang yang terbiasa membersihkan masjid termasuk orang yang memakmurkan masjid, termasuk orang yang membangun masjid. Insya Allah. Pantun yang terakhir, ke pasar raya membeli Android sebagai hadiah dari kelulusan. Mari berlomba
sebagai tanda orang-orang beriman. Ya. Nah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana